Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pagi hari ini kita bersama-sama yang semula dijadwal adalah pembelajaran fikih dan SKI. Karena materi fikih sudah selesai dan SKI juga sudah selesai, maka anak-anakku semuanya untuk hari ini kita gunakan untuk pembelajaran tema, yaitu pendalaman materi tema 8 subtema 2 masih tentang Praja Muda Karana. Mari anak-anak semuanya, pembelajaran kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subtema 2 tentang aku anak mandiri. Pembelajaran 1. Baik anak semuanya menemukan informasi dari teks tertulis tentang lambang TKU Pramuka. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak semuanya kalau di MI Muhammadiyah kepanduan adalah Hizbul Waton, tetapi untuk pembelajaran kali ini kita tetap mengacu pada pembelajaran yaitu tentang kepramukaan. Informasi mengenai lambang TKU dapat kita peroleh dari teks tertulis. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Benda-benda berbentuk bangun datar. Nah, bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Perhatikan contoh benda yang berbentuk bangun datar berikut. Seperti roda sepeda dan bagian atas ember memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Jadi antara permukaan ember dan juga roda itu sama-sama berbentuk lingkaran. Perhatikan contoh benda yang berbentuk bangun datar berikut. Ada bendera barung yang permukaan depan tenda berbentuk segitiga. Kemudian permukaan bendera semafor itu berbentuk segi 4 atau persegi. Mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada gerak tari kreasi. Muatan SPDP. Ingat, gerak kuat dan lemah dalam tari dipengaruhi oleh tempo musik pengiringnya. Jika tempo musik pengiring cepat, tari tersebut biasanya banyak menggunakan gerak kuat. Jika tempo musik pengiring cepat, tari tersebut biasanya banyak menggunakan gerak lemah. Lambang sila pertama Pancasila. Nah, anak-anakku masih ingat kan lambang sila pertama Pancasila? Perhatikan gambar di samping. Lambang sila pertama Pancasila adalah bergambar bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menceritakan lambang TKU Pramuka dengan gambar seri. Untuk mengetahui syarat kecakapan sesuai lambang TKU, kita dapat mencari informasi di buku saku. Setelah mengetahui syarat tersebut, kalian dapat menceritakan lambang TKU disertai syarat-syaratnya. Nah, nanti silakan kalian baca bacaan tentang TKU yang ada di buku tema. Kita dapat menceritakan lambang TKU dalam bentuk tulisan atau menggunakan gambar berseri. Nah, nanti Pak Guru sampaikan ya bukunya di grup kelas. Menemukan informasi dari teks tertulis tentang lambang TKK Pramuka Wajib. Lambang tanda kecapakan khusus atau TKK. Jadi lambang tanda kecakapan khusus atau TKK. Kalau tadi TK itu tanda kecakapan umum. Nah, jadi kalau TKK itu tanda kecakapan khusus,
Kalau TKU tanda kecakapan umum. Kemarin di soal TKD sudah dikerjakan ya anak-anak semuanya. Lambang tanda kecakapan khusus TKK bentuknya berbeda-beda. Informasi mengenai lambang TKK dapat kita peroleh dengan membaca teks. Nah, nanti teks pembelajaran 3 silahkan dibaca. Nanti Pak Guru kirimkan buku elektroniknya. Kita dapat menemukan informasi dengan mengamati gambar yang terdapat pada soal dan menjawab soal sesuai isi teks tersebut. Ini mudah ya. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Sifat-sifat persegi, keempat sisinya sama panjang. Ini sifat-sifatnya ya. Yaitu AB sama dengan BC, CD sama dengan AD. Keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Perhatikan gambar berikut. Benda ada bendera Singapura dan permukaan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Bendera Singapura dan permukaan meja berbentuk persegi. Jadi kalau persegi itu semuanya sama panjangnya, baik panjang dan lebarnya. Meragakan gerak tari kreasi. Nah, sebuah tari dapat diperagakan dengan gerak kuat atau gerak lemah. Hal tersebut bergantung pada tempo lagu dan musik pengiring yang dipilih. Lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai atau lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi berjumlah 8. Jadi ini ada persegi dan bulat ya anak-anak semuanya. Jangan sampai terlihat bulat semua, tapi ada persegi juga ada bulatnya. Mata rantai bulat melambangkan perempuan, mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai bulat dan persegi saling berkait dan tidak terputus. Mata rantai tersebut sambung menyambung melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Mana sila kedua Pancasila adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Mana dari sila Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleran, saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini aku siap membangun bangsaku, bangsa Indonesia. Nah, kebetulan kemarin pas Hari Kebangkitan Nasional ya anak-anak semuanya, mari kita bangkit dari yang ada sekarang ini ya. Menemukan informasi dari teks gambar tentang lambang TKK Pramuka. Jadi TKK adalah tanda kecakapan khusus, kalau TKU adalah tanda kecakapan umum. Kecakapan khusus untuk pramuka siaga dikelompokkan dalam 5 bidang. Kita dapat menemukan informasi mengenai pengelompokan lambang TKK tersebut dengan mengamati gambar. Silakan nanti diamati gambar-gambar yang ada di buku tema 8, subtema 2. Nanti Pak Guru kirim. Gambar yang berbeda-beda untuk setiap TKK sesuai dengan kecakapan khusus tersebut. Jadi melambangkan kekhususan. Menyajikan informasi tentang lambang TKK Pramuka dalam bentuk bagan. Informasi mengenai lambang TKK di bidang patriotisme dan seni budaya dapat diperoleh dari teks. Nanti dipelajari ya, teks-teksnya, teks bacaannya.
Setelah mendapatkan informasi mengenai lambang tersebut, kita dapat menyajikan kembali informasi itu dalam bentuk teks, peta pikiran, bagan, atau tabel. Untuk membuat bagian informasi sebelumnya, tulislah informasi-informasi penting dari teks terlebih dahulu. Jadi ketika ada bacaan, maka informasi penting itu ditulis. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa sifat-sifat persegi panjang adalah tadi memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Tadi sudah disampaikan. Nah, perhatikan gambar berikut, ada papan tulis, ada lukisan. Benda pada gambar di atas memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Papan tulis dan lukisan di atas merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Jadi panjangnya 2 sisi sama, lebarnya 2 sisi juga sama. Kalau tadi persegi panjang, persegi itu semua sisinya sama. Lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mana dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, merupakan ciri bangsa Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila, padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan pangan dan pakaian sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Mana dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang. Di dalamnya terdapat lambang sila-sila pada Pancasila. Ayo jelaskan arti lambang yang terdapat pada gambar perisai Garuda Pancasila di samping. Nah, nanti ini bisa dikerjakan ya anak-anak semuanya. Sila keempat, sila ketiga, sila ke-1, kemudian sila ke-2 dan sila ke-5. Menyajikan informasi mengenai lambang tanda kecakapan khusus pramuka siaga dalam bentuk cerita. Ingat kembali lambang-lambang TKK pramuka yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kamu dapat menyajikan kembali informasi mengenai lambang-lambang tersebut dalam bentuk cerita. Buatlah cerita yang berkaitan dengan kecakapan yang ditujukan gambar. Nah, ini kalian boleh. Misalnya jika ingin menjelaskan TKK, juru kebun, kamu dapat membuat cerita tentang seorang anak yang mengenal jenis tanaman, buah, dan sayur setelah hobinya memelihara tanaman hias. Ini nanti kalian ceritakan gambarnya ya anak-anakku. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Pintu masuk tenda berbentuk segitiga karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Nah, perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Tandu berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Papan catur berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya sama panjang. Nah, ini anak semuanya pembelajaran tema 8 subtema 2. Karena memang sudah waktunya mepet, maka Pak Guru sampaikan semuanya dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Silakan nanti anak-anak semuanya dipelajari kembali
terkait dengan sifat-sifat bangun datar, penyajian atau tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Baiklah karena semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa anak semuanya, COVID-19 belum selesai. Selalu terapkan 5M, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu memakai masker. Sekian dari Pak Guru, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.